Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran dari kami kelompok 6 kelas 3B, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Bai Wahidah MPD. Adapun anggota kelompok 6 terdiri dari Dini Ardila dengan NIM E1C020043, Dewi Novitasari dengan NIM E1C020036, Felin Kaviar dengan NIM E1C020059, dan yang terakhir Elisa Apriliani dengan NIM E1C020051. Topik yang akan kita bahas yaitu pengembangan kurikulum dalam belajar dan pembelajaran. Langsung saja disimak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Ardila akan memulai pembahasan materi terkait pengembangan kurikulum dalam belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia. Kurikulum merupakan wahana belajar mengajar yang dinamis sehingga perlu dinilai dan dikembangkan secara terus-menerus dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud dari pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang menentukan bagaimana pembuatan kurikulum akan berjalan. Agar pengembangan kurikulum dapat berhasil sesuai dengan yang diinginkan, maka dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan-landasan pengembangan kurikulum. Hal yang dikemukakan dalam landasan program dan pengembangan kurikulum yang seringkali disebut sebagai determinan atau faktor penentu pengembangan kurikulum. Semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Pihak-pihak seperti pelajar atau peserta didik yang menjalankan kurikulum, pihak orang tua peserta didik, guru atau pendidik, maupun pemerintah melalui sekolah maupun dinas pendidikan wajib memahami kurikulum yang sedang diterapkan. Kurikulum adalah suatu rancangan dalam bentuk dokumen yang dibuat untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran. Kurikulum dapat dianalogikan sebagai lintasan lari, di mana ada start untuk memulai dan finish terkait apa yang ingin dicapai. Untuk dapat menyelesaikan lintasan lari tersebut, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan kurikulum. Aspek tersebut terdiri dari siswa, sumber belajar, konten, media pembelajaran, strategi, lingkungan, dan tujuan pembelajaran. Kurikulum memiliki peranan penting untuk membentuk karakter individu yang berpengaruh pada perubahan dunia. Dari rancangan-rancangan yang sudah tersusun dalam kurikulum, sekolah dapat mengimplementasikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Untuk mencapai peranan tersebut, perlu ada pendekatan sehingga pembelajaran dapat dengan baik memaksimalkan peranan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, pengembangan kurikulum harus menempuh tahap-tahap sebagai berikut. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman dari kelompok kami, Dewi Novitasari. Baik, saya Dewi Novitasari akan melanjutkan pembahasan materi dari saudari Dini Ardila tentang perkembangan kurikulum atau tahap-tahap perkembangan kurikulum. Tahap 1, studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Pada tahap ini, pengembang kurikulum melakukan analisis kebutuhan program dan merumuskan berbagai pertimbangan, termasuk hal-hal apa yang harus dikembangkan. Analisis kebutuhan dapat dilakukan terhadap A. Kebutuhan peserta didik, terutama aspek perkembangan psikologis seperti bakat, minat, dan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki. Baik kompetensi akademik,
kompetensi sosial, kompetensi personal, maupun kompetensi vokasional, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang ditetapkan. B. Kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Terakhir, C. Kebutuhan pengembangan nasional dan daerah. Teknik yang dapat digunakan antara lain studi lapangan, seperti observasi, wawancara, angket, dan lain-lain. Survei, analisis kompetensi, analisis tugas, dan studi dokumentasi. Studi kelayakan meliputi program yang akan dikembangkan, rasional, pengembangan, rumusan deskripsi, tugas secara umum, analisis tugas secara khusus, rumusan, kemampuan yang akan dikembangkan. Analisis kebutuhan program sesuai dengan rumusan kemampuan yang akan dikembangkan. Tahap 2. Perencanaan kurikulum DAF awal. Pada tahap ini, pengembang kurikulum menyusun suatu konsep perencanaan awal kurikulum berdasarkan rumusan kemampuan yang akan dikembangkan pada tahap pertama. Kemudian dirumuskan tujuan kurikulum yang mendasari rumusan isi dan struktur kurikulum yang diharapkan. Selanjutnya, pengembang kurikulum merancang strategi pembelajaran yang meliputi pendekatan strategi, metode, media, sumber belajar, dan sistem penilaian berdasarkan kriteria keberhasilan yang telah ditentukan sebelumnya pada tahap awal. Pemilihan metode, media, sumber belajar, dan teknik keberhasilan yang telah ditentukan sebelumnya pada tahap awal. Pemilihan metode, media, sumber belajar, dan teknik penilaian hendaknya mengacu pada prinsip masing-masing dan disesuaikan dengan kemampuan guru di lapangan serta situasi dan kondisi lembaga pendidikan atau sekolah. Tahap 3. Pengembangan rencana operasional kurikulum. Pada tahap ini, pengembang kurikulum membuat rencana operasional kurikulum yang meliputi penyusunan silabus, pengembangan bahan ajar, dan menentukan sumber-sumber belajar, seperti buku sumber, modul, narasumber, dan sebagainya. Rencana pelaksanaan ini hendaknya memperhatikan faktor waktu, tenaga biaya, dan kemungkinan pelaksanaannya di lembaga pendidikan atau sekolah. Demikian dari saya, pembahasan materi akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami berikutnya, yaitu Saudari Velin Kaviar. Baiklah, saya Velin Kaviar akan melanjutkan pembahasan materi dari Saudari Dewi Novitasari. Tahap keempat, pelaksanaan uji coba terbatas kurikulum di lapangan kerja. Tujuan uji coba di lapangan adalah untuk mengetahui kemungkinan pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum. Hambatan atau masalah apa yang terjadi? Bagaimana pengaruh lingkungan? Faktor-faktor apa yang mendukung, dan bagaimana upaya mengatasi hambatan atau pemecah masalah. Dalam pelaksanaan uji coba terbatas, pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan keandalan program, kemampuan guru, dan tenaga teknis. Instrumen evaluasi kelengkapan sumber-sumber belajar dan kriteria keberhasilan. Kegiatan uji coba meliputi persiapan pelaksanaan evaluasi, perbaikan, dan penyesuaian. Uji coba biasanya dilakukan pada kelompok sampel yang representatif. Tahap kelima, implementasi kurikulum. Pada tahap ini, pengembang kurikulum harus melakukan minimal 2 kegiatan pokok. Yang pertama, kegiatan diseminasi, yaitu pelaksanaan kurikulum dalam ruang lingkup yang lebih luas. Dan yang kedua, melaksanakan kurikulum secara menyeluruh untuk semua jenis dan jenjang pendidikan. Tahap keenam, monitoring dan evaluasi kurikulum. Pada tahap ini, pengembangan kurikulum melakukan monitoring dan evaluasi kurikulum yang meliputi tahap masukan sesuai dengan desain kurikulum.
dan hasil atau dampak pelaksanaan kurikulum. Tahap ketujuh, perbaikan dan penyesuaian pada tahap ini. Pengembangan kurikulum harus melakukan perbaikan dan penyesuaian apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kurikulum ternyata terdapat hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan keadaan. Perbaikan mungkin dilakukan terhadap perencanaan kurikulum, strategi penyampaian materi, pembelajaran teknik, reinforcement, sistem penilaian, dan sebagainya. Pendidikan formal dalam lingkungan sekolah memiliki kurikulum tertulis, dilaksanakan secara terjadwal dan dalam suatu interaksi edukatif di bawah arahan guru. Kurikulum merupakan suatu alat yang penting dalam rangka merealisasikan dan mencapai tujuan sekolah. Begitu pula halnya dengan kurikulum bahasa Indonesia, merupakan suatu alat yang penting dalam rangka merealisasikan dan mencapai tujuan kebahasaan Indonesia, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. Badan Nasional Standar Pendidikan atau BSNP, standar isi bahasa Indonesia sebagai berikut. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan benar dan baik secara lisan maupun dengan tulisan, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Demikian dari saya. Pembahasan materi akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami, yaitu Saudari Elisa Apriliani. Sekian, terima kasih. Saya, Elisa Apriliani, akan melanjutkan pembahasan materi dari Saudari Felin Kaviar. Tujuan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar antara lain bertujuan agar siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kepribadian, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Adapun tujuan khusus pengajaran bahasa Indonesia antara lain agar siswa memiliki kegemaran membaca, meningkatkan karya sastra untuk meningkatkan kepribadian, mempertajam kepekaan, perasaan, dan memperluas wawasan kehidupannya. Pengajaran bahasa Indonesia juga dimaksudkan untuk melatih keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis yang masing-masing erat hubungannya. Pada hakikatnya, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan. Fungsi bahasa yang paling utama adalah tujuan kita berbicara. Dengan berbahasa, kita bisa menyampaikan berita, informasi, pesan, kemauan, dan keberatan kita. Menurut Richard, Platt, dan Weber dalam Salahuddin tahun 2007 menguraikan bahwa bahasa sering dikatakan mempunyai 3 fungsi utama, yaitu deskriptif, ekspresif, dan sosial. Fungsi deskriptif bahasa adalah untuk menyampaikan informasi faktual. Fungsi ekspresif ialah memberikan informasi mengenai pembaca itu sendiri, mengenai perasaan-perasaannya, kesenangannya, prasangkanya, dan pengalamannya yang telah lewat. Dan fungsi sosial bahasa ialah melestarikan hubungan sosial antar manusia. Pembelajaran menulis di jenjang pendidikan dasar dapat dibedakan menjadi 2 tahap, yakni menulis permulaan di kelas 1-2 dan menulis lanjut yang terdiri dari menulis lanjut tahap pertama di kelas 3-4 serta menulis lanjut tahap kedua di kelas 6 hingga kelas 9 SMP. Menulis itu sendiri berkaitan dengan membaca, bahkan dengan kegiatan berbicara dan menyimak. Membaca dan menulis merupakan kegiatan yang saling mendukung agar berkomunikasi untuk melakukan kegiatan membaca sebagai kegiatan dari latihan menulis.
Demikianlah penyampaian materi dari kami kelompok 6. Semoga teman-teman dapat memahami materi terkhusus pengembangan kurikulum dalam belajar dan pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.